Di video ini kita akan membahas mengenai anuitas, mulai dari definisi, tipe atau jenis anuitas, dan contoh-contoh sederhana di anuitas. Pertama, definisi anuitas. Apa itu anuitas? Jadi anuitas itu adalah pembayaran teratur atau mungkin bahasa mudahnya angsuran gitu ya. Contohnya jika perusahaan ataupun orang itu mempunyai hutang, kemudian dia diminta untuk membayar secara reguler, bisa bulanan, tahunan, atau mungkin bahkan harian, begitu ya. Jadi an annuity is a regular series of payments, gitu. Nah, secara umum nanti kita bagi menjadi dua, yaitu due and immediate. Bedanya adalah kalau due itu dibayar, jadi tadi pembayarannya itu dibayar di tiap awal periode. Artinya apa? Kalau kita pembayaran kita itu tahunan, berarti nanti dibayarnya setiap awal tahun. Kemudian kalau immediate itu dibayar di akhir periode. Jadi kalau tahunan ya sama, jadi di akhir tahun. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwa nanti yang akan dibahas di sini hanyalah annuity yang atau anuitas yang certain atau yang pasti. Artinya apa pasti? Jadi kalau kita punya anuitas misalkan nih bulanan begitu selama 1 tahun, entah due ataupun immediate, itu akan mendapatkan pembayaran atau melakukan pembayaran itu tepat 12 kali. Jadi pasti dibayar 12 kali. Kalau yang tidak certain contohnya apa? Contohnya misalkan pensiun gitu ya. Jadi kalau pensiun itu akan mendapatkan pensiunan itu kan ada syarat tertentu. Jadi misalkan yang bersangkutan masih hidup ataupun nanti ahli warisnya masih hidup. Jadi kalau yang di sini hanya untuk yang annuity atau anuitas yang pasti atau certain annuity. Oke, yang perlu diperhatikan juga bahwa yang disebut payment di sini bisa kita yang membayar, mengangsur contohnya, atau bisa kita yang menerima. Jadi kalau kita beli anuitas begitu nanti kita akan menerima pembayarannya. Nah, lanjut kita ke yang disebut dengan level annuities atau anuitas level. Itu intinya adalah jika pembayaran yang kita lakukan atau yang kita dapatkan itu di setiap waktunya itu selalu sama. Jadi misalkan kita mengangsur setiap bulannya itu 1 juta begitu, atau kita dapat pembayaran, contohnya kalau misalkan kita beli obligasi, dapat pembayaran setiap bulannya 500.000 misalkan, atau 2 juta, atau 5 juta, nah itu adalah level annuities. Nah, kalau level annuities ini akan lebih mudah untuk dihitung. Mengapa? Karena bisa kita asumsikan atau kita bisa menghitung cukup kalau seandainya kita hanya diberi satu atau kita hanya membayar $1 atau ₹1 gitu ya di setiap pembayarannya, di setiap waktu pembayarannya. Kita akan melihat present value seperti yang pada video sebelumnya. Tapi yang akan kita asumsikan di sini sekali lagi level annuities. Jadi kita perhatikan pembayaran $1. Mengapa cukup $1 ya? Karena kalau mau $10 tinggal dikalikan 10. Kalau mau 1 miliar ya tinggal dikalikan 1 miliar. Jadi seperti ini. Untuk yang annuity due, ini mungkin contohnya kita ambil 3 aja ya N-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini waktunya, jadi yang bawah itu waktunya ini 0, kemudian 1, 2, 3, begitu. Nanti kita akan punya pembayaran di sini itu 1, ya kan, 3 tahun, dan di tiap awal tahun, begitu ya. Ini 1, di sini 1, ya kan. Ini kan di sini berarti artinya di awal tahun ketiga, di sini di awal tahun kedua, di sini berarti di awal tahun pertama. Nah, karena kita mau mencari present value,
apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari present value dari tiap-tiap pembayaran. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, di sini udah nggak ada ya. Jadi kalau kita present value kan atau hitung present value dari satu, sekarang ya satu, ya nggak? Kemudian satu ini kan kita terima 1 tahun lagi. Atau kalau dalam hal kita melakukan pembayaran, berarti kan kita melakukan pembayaran ini 1 tahun kemudian. Sehingga apa? Ini harus kita present value-kan lagi. Ya nggak? Kita present value-kan, kalau satu berarti menjadi, kita diskon ya, yang tadi diskon faktor tadi, kita punya, ini jadi V. Dan yang terakhir, yang di sini juga sama ya. Jadi kita present value-kan menjadi V kuadrat. Ya nggak? Jadi kalau seperti ini, totalnya, itu kan karena kita mendapatkan satu di awal tahun pertama, satu di awal tahun kedua, satu di awal tahun ketiga. Nah, kemudian kan kita jumlahkan ya. Tapi ingat, yang perlu diperhatikan adalah kita menjumlahkannya nilai di waktu 0. Sehingga nanti present value anuitas kita menjadi seperti ini. Itu kalau N-nya 3. Nah, kemudian kalau N-nya secara umum N bagaimana? Maksudnya waktunya secara umum N gitu. Tidak harus 3. Nah, ini saya hapus dulu. Ini dengan cara yang sama, dengan logika yang sama, nanti kita akan punya bahwa kalau kita punya N tahun, nanti present value-nya adalah 1 plus V, seterusnya sampai V pangkat N min 1. Mengapa N min 1? Karena ingat bahwa di tahun ke N itu anuitas kita itu terjadi di awal tahun. Sehingga dengan menggunakan direct geometry, ingat nih ya, waktu SMP, bahwa kalau kita punya direct geometry dengan suku pertama itu A, rasionya itu R, maka nanti kita punya jumlahnya itu A kali 1 min R pangkat N per 1 min R, kalau R-nya kurang dari 1, gitu ya. Kalau R-nya lebih dari 1, jadi dibalik 1 min R pangkat N-nya menjadi R pangkat N min 1. Begitu. Nah, kemudian V ini apa? Nah, V ini tadi ya, V itu adalah diskon faktornya atau faktor diskonnya, yaitu kebalikan dari bunganya. Ya nggak? Jadi kalau kita dari 1 sampai waktu T gitu, jadi kalau T tahun, dari X kita dapatnya itu X dikalikan 1 plus I pangkat T, maka nanti tentu kalau kita punya di sini 1, berarti apa? Berarti nanti X-nya itu 1 per 1 plus I pangkat T, atau nanti 1 plus I-nya itu V, berarti V pangkat T. Begitu ya? Sehingga kalau yang ini, yang 1 itu maksudnya berarti T-nya 0, yaitu sekarang. Kalau ini T-nya 1 tahun kemudian sampai seterusnya. Sehingga dengan V itu 1 per 1 plus I atau diskon factor, nanti kita punya bahwa anuitas present value dari anuitas kita due ya, ini annuity due ya, karena dibayarnya di awal, itu nilainya seperti ini. Jadi tinggal 1 min V pangkat N dibagi 1 minus V, dengan V-nya itu ini ya, 1 per 1 plus I atau diskon faktornya. Baik, selanjutnya kita masuk ke annuity immediate. Nah, yang menarik di sini adalah immediate itu tidak dibayar langsung gitu ya, kan immediate. Jadi ini hanya istilah saja. Annuity immediate itu dibayarnya justru di akhir periode. Jadi kalau kita ngomongnya akhir tahun begitu ya, periodenya itu tahun, nanti sama sebenarnya. Jadi kalau kita punya 3 periode yang 3 gitu ya, supaya ada ilustrasinya. Ini waktu yang bawah, ini 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, yang kita punya waktu pembayarannya itu di akhir tahun, jadi bukan di sini, tapi mulai dari sini. Jadi 1, 1, 1. Jadi yang dihitung present value-nya yang mana? Yang present value dari 1 ini ya.
berarti kan apa? V, betul nggak? Ini V, yang ini jadi V. Kemudian yang satu di sini jadi apa? Kan periodenya 2. Berarti ini jadi V kuadrat. Kemudian yang terakhir 3 ini juga akan kita present value-kan menjadi V pangkat 3. Sehingga apa? Sehingga totalnya adalah yang kita terima atau yang kita bayarkan tergantung konteksnya, V ditambah V kuadrat ditambah V pangkat 3. Nah, ini secara umum kita juga bisa menghitung kalau ada n periode secara umum. Sama ya. Jadi kita punya ini V ditambah V kuadrat ditambah seterusnya sampai V pangkat n. Jadi ini akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, dan seterusnya sampai akhir tahun ke n, karena ini immediate. Jadi kalau di ekonomi nanti kita harus tahu bahwa ini anuitasnya itu immediate atau due. Yang paling mudah misalkan begini, kalau seseorang meminjam uang begitu, kemudian dia akan mengangsur itu secara intuitif tentu maksudnya adalah annuity immediate, ya nggak? Jadi dia menerima hutangnya dulu, kemudian mulai mengangsur kan biasanya di di akhir tahun misalkan, atau akhir bulan, gitu ya. Nah, kalau untuk yang annuity immediate ini, kalau kita menggunakan ini ya, direct geometry, nanti kita juga akan punya V kali 1 min V pangkat N dibagi 1 min V. Yang perlu diperhatikan bahwa ternyata yang annuity due dan annuity immediate itu bedanya cuma di V. Ya, jadi V itu tadi ya, diskon faktornya. Mengapa seperti itu? Ya, karena annuity immediate itu kan menerimanya kan satu periode lebih lambat, ya nggak? Jadi kalau immediate itu di akhir tahun atau di akhir periode, sementara due itu kan di awal periode, sehingga nanti bedanya adalah sebesar V ini, ya nggak? Ya kan? Kan dari sini ke sini itu kan V. Jadi diskon faktornya kan V, begitu ya. Makanya dia bedanya itu ada faktor V kalau di annuity immediate. Begitu. Jadi kalau kita sudah tahu annuity immediate, present value-nya, maka present value untuk annuity due, ya kita tahu. Kalau kita tahu present value di annuity due, yang di sini, untuk mendapatkan yang immediate, cukup dikalikan dengan V. Begitu. Oke, itu untuk yang present value. Kemudian kalau accumulated value bagaimana? Accumulated value itu apa? Accumulated value itu ya tadi ya kebalikannya present value. Jadi kalau kita punya diagram waktunya seperti ini, jadi ini waktu, ini 0, 1, 2, 3, begitu. Nah, kalau annuity due itu kan berarti kita pembayarannya kan di sini, ya nggak? 1, 1, 1. Nah, yang perlu diingat adalah accumulated value. Artinya apa? Di akhir periode annuity. Nah, kalau ini karena ini 3 tahun, berarti ini 1 di sini, mungkin mulai dari sini yang paling dekat ya. Jadi di sini itu kita akumulasikan di akhir periode anuitas. Berarti kalau 1 di sini kan mendapatkan bunga sebesar selama 1 periode ya. Berarti kita punya nanti jadi 1 plus I gitu ya. I-nya bunga, interest-nya, interest rate-nya. Kemudian yang di tahun kedua, ini yang awal tahun kedua, kita bawa ke sana juga. Nah, ini kan akan sudah mendapatkan 2 periode, ya nggak? Berarti kita punya 1 plus I dipangkatkan kuadrat ya, dipangkatkan 2. Kemudian ditambah yang 1 di sini, itu kan dapat 1, 2, 3 periode. Nah, kita punya 1 plus I pangkat 3. Nah, nanti kalau secara umum kita bisa tuliskan. Jadi ini untuk yang tahun pertama, awal tahun pertama, itu kan berarti N mendapatkan bunga N periode, kemudian turun N-1 periode sampai mendapatkan 1 periode. Nah, dengan menggunakan
rumus deret geometri, kita akan punya bahwa annuity due itu yang ini. Accumulated value-nya. Kemudian, untuk yang immediate, ya hampir sama juga, begitu ya. Jadi kalau kita gambarkan diagram waktunya itu 0, jadi ini 0, maaf, saya geser ke kanan. Jadi kalau immediate berarti ini 0, 1, 2, 3 begitu. Pembayarannya berarti di sini 1, ya nggak? Di sini 1, di sini 1. Sehingga kalau mau menghitung accumulated value di akhir annuity, berarti kan sini kita accumulated value kan ya. Jadi ini dapat 1, 2, ya nggak? 2 periode. Berarti 1 plus I kuadrat ditambah yang ini 1 periode saja, 1 plus I. Yang ini kan tidak dapat bunganya ya, karena kan di waktu yang sama, yaitu menjadi 1. Ya nggak? Nah, secara umum kalau kita punya N tahun, maka ini kita punya 1 plus I pangkat N-1. Mengapa? Karena nanti jadi 0, dia kemudian kita dapatnya kan di akhir tahun ke 0 nih, atau awal tahun pertama ya. Sehingga nanti 1 ini nanti akan mendapatkan bunga sebanyak atau selama N-1 kali, sehingga jadi 1 plus I pangkat N-1. Kemudian turun 1 plus I pangkat N-2 sampai 1 plus I, 1 plus 1 saja, sampai di akhir anuitas ya. Nah, dengan menggunakan deret geometri kita akan punya seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan juga hampir sama dengan yang present value tadi, bedanya adalah kalau di due itu mendapatkannya, kalau kita punya accumulated value untuk yang immediate, maka accumulated value untuk yang due itu cukup dikalikan 1 plus I. Ya kan? Due itu kan artinya dapat duluan 1 periode lebih cepat. Ya nggak? Jadi kalau mau diekivalenkan dengan yang immediate, berarti harus dikalikan dengan 1 plus I, yaitu 1 ditambah bunga untuk 1 periode. Begitu ini untuk level annuities yang accumulated value. Oke, lanjut kita ke contoh. Jadi ini kita punya Joni, itu meminjam $1.000, begitu ya. Kemudian dia akan membayar, mengangsur a level of payment, jadi artinya angsurannya tetap gitu ya, untuk 5 tahun dengan bunganya, interest rate-nya itu, ini kadang-kadang I, kadang-kadang R gitu ya. Cuman karena tadi kita sudah di sini menulis R itu untuk rasio yang deret geometri, nanti kita tuliskan I di sini, interest rate. Jadi sama, itu suku bunga. Nah, dia mengangsurnya selama 5 tahun. I-nya 10%. Pertanyaannya, level of payment-nya itu berapa? Artinya, berapakah angsuran yang harus dia lakukan? Nah, untuk menjawab ini bagaimana? Harus kita misalkan dulu ya. Jadi, misal bahwa P gitu ya. P itu adalah besar angsuran tiap tahun ya. Ini bayarnya tiap tahun. Nah, yang perlu kita catat juga kalau seperti ini, berarti kan maksudnya karena dia meminjam, kemudian mengembalikan, berarti kan ya logisnya 1 tahun dari sekarang kan. Jadi ya ini berarti kita punya annuity-nya immediate. Begitu, jadi kalau kita gambarkan diagram waktunya, itu waktu di bawah gitu ya, di 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak? Dia akan mengangsurnya bagaimana? Mengangsurnya kan 5 kali ya. Di sini P, di sini P, di sini P, di sini P, di sini juga P. Ya nggak? Nah, berarti present value dari annuity-nya berapa? Jadi PV dari semua pembayaran atau semua angsuran itu berarti berapa?
P kita present value kan, ya nggak? Jadi ini satu periode, berarti P kali V, gitu ya. Jadi ingat V itu adalah 1 dibagi 1 plus I. Berarti dalam hal ini, I-nya berapa? I-nya adalah 0,1 ya, atau 10%. Jadi ini V-nya apa? V-nya adalah 1 dibagi 1 plus 0,1, yaitu 1 dibagi 1,1. Nah, jadi present value semua angsurannya bagaimana? P kali V, begitu ya. Kemudian ditambah yang ini, itu kan berarti harus present value ke sana, itu kan 2 periode, ya nggak? Berarti ini ditambah V kuadrat. Kemudian yang ini berapa? Berapa periode? 3 ya? 1, 2, 3. Berarti ini P, maaf. Tambah PV kuadrat ditambah PV pangkat 3 ditambah ini 4 periode, berarti PV pangkat 4 ditambah yang ini 5 kali ya, 5 periode, 1, 2, 3, 4, 5. PV pangkat 5 ya. Sehingga kalau kita faktorkan gitu ya, ini kan P-nya bisa dikeluarkan, tinggal V ditambah V kuadrat ditambah V pangkat 3 ditambah V pangkat 4 ditambah V pangkat 5. Begitu, kemudian, ini saya hapus dulu mungkin ya, supaya cukup tempatnya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa nanti present value dari semua angsuran itu dia harus sama dengan yang besar uang yang dia pinjam, yang Joni pinjam, ya nggak? 1.000 kan? Artinya apa toh? Artinya berarti ini jumlah semuanya ini harus sama dengan 1.000, yaitu apa? Itu berarti 1.000 itu harus sama dengan P. Nah, yang ini tadi ya, ini kan menurut yang sebelumnya, menurut yang ini present value dari annuity immediate itu kan yang ini ya. Jadi kita punya ini itu adalah V dikalikan 1 min V pangkat 5 dibagi 1 min P. Begitu ya. Ini kan yang ini. Ya enggak? Atau kalau tidak ingat rumus ini tidak apa-apa. Kita bisa menghitung secara manual kalau N-nya 5. Kan ini kan hanya 5 tahun. Cuman kalau N-nya lebih dari 10 itu ya mungkin kalau manual ya capek juga. Jadi kita menggunakan rumus trade geometri. Kemudian kita hitung, berarti ini sama dengan P, V-nya berapa. Jadi V-nya kita hitung dengan kalkulator ya, tentu dengan alat bantu hitung. Jadi V-nya itu apa? V-nya itu adalah 1 dibagi 1 plus I, I-nya berapa? 0,1, yaitu V-nya menjadi 0, jadi ini V-nya itu ternyata sekitar 0,90 gitu. Terus dikalikan dengan 1 min V-nya ini ya, 0,9090. Maaf. Tutup dulu. Ya, ini 0,9090 pangkat, ini jangan lupa dipangkatkan dulu ya, pangkat 5, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 0,9090. Nah, ini hasilnya 3,790,787 kali P. Oke. Jadi artinya apa? Artinya bahwa 1.000 itu kan sama dengan 3,790,787 kali P. Sehingga untuk mendapatkan P-nya apa? Ya P-nya berarti tinggal 1.000 dibagi dengan 3,790,787. Nah, ini berapa nih? Kira-kira kita hitung itu sekitar 263,80.
Oke, jadi apa yang dapat kita simpulkan adalah bahwa Joni itu harus mengangsur setiap tahunnya itu di 263,80 supaya nanti dia melunasi hutang 1.000 tersebut kalau interest rate-nya itu 10% atau 0,1. Baik, itu contohnya. Untuk yang terakhir, silakan dikerjakan exercise-nya. Jadi, kalau yang tadi itu awal tahun atau awal periode, nah kalau di sini nanti begini, ini accumulated value-nya ya. Kalau yang tadi kan present value-nya, karena menerima uangnya sekarang. Nah, kalau ini, the bronze, ini mau mengumpulkan 150 ribu, kemudian waktunya 18 tahun, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar, begitu, yang harus dia deposit atau dia tabung, sehingga nanti di akhir tahun ke-18, ini jelas di sini ya, ini at the end of each year, jadi annuity-nya immediate, kemudian sampai 18 tahun, bunganya itu, I-nya itu 5%, nanti diakumulasikan harus 150.000. Pertanyaannya, menabung per tahunnya berapa? Begitu. Oke, selamat mengerjakan.